يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Pada bacaan ya bani, di sini pada lafal ya ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu ditandai dengan ada huruf fathah pada lafal ya bertemu dengan alif. Maka apabila ada mad tabi'i itu terjadi dalam 3 kondisi: fathah ketemu alif, kasrah ketemu dengan ya mati, dhammah bertemu dengan waw. Maka ini kita namakan dengan mad tabi'i, panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal bani Israil, di sini bani ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu ditandai dengan adanya mad tabi'i pada lafal ini datang setelahnya huruf hamzah, dan hamzah tersebut berada di lain kata, ya, tidak dalam satu kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya 4 harakat atau 5 harakat. Maka ninya kita panjangkan 4 harakat. Ya bani Isra, baru dilepas. Kemudian sempurnakan Isra. Kemudian ra-nya kita tebalkan. Pada lafal ra ketemu dengan hamzah. Di sini ada bacaan mad wajib muttasil, adanya mad tabi'i lagi bertemu dengan hamzah. Akan tetapi hamzahnya sekarang pada satu kata. Kalau satu kata, maka kita tidak boleh hukumi dengan mad jaiz, tapi kita hukumi dengan mad wajib muttasil, yang mana mad ini sama panjangnya sebagaimana mad jaiz munfasil, yaitu 4 atau 5 harakat. Maka cara membacanya yaitu Israila. Kemudian pada lafal ila, di sini ada mad badal berupa hamzah yang bertemu dengan huruf mad. Apabila ada hamzah datang setelahnya huruf mad, maka ini kita namakan dengan bacaan mad badal. Ada bacaan mad badal, meskipun dia bukan dasar dari mad badal yang harusnya ada hamzah yang dibadalkan, enggak, tapi meskipun ini kata yang dia syabihun bil badal, yang mirip-mirip dengan mad badal dalam bentuk tadi, tapi termasuk kita masukkan kepada bacaan mad badal. Maka kita coba ulang, ya bani Israil azkuru. Kemudian pada lafal uzkuru ini jangan Israila, uzkuru. Di sini bukan dibaca u, ini alif kita namakan dengan hamzatul wasal, yang mana alif di sini tidak dibaca, sehingga la langsung ke lafal zal yang disukunkan, maka laz az. Kemudian hati-hati sahabat sekalian pada lafal zal, hati-hati pada lafal zal, jangan sampai kita membacanya dengan zai, tapi jangan dibaca seperti ini, la Israil azkuru. Nah, ini bacaan yang keliru dan salah, harus kita perbaiki lagi agar sempurna daripada makhraj huruf zal. Maka suaranya harus kita apakan? Bagaimana caranya adalah ujung lidah kita tempelkan di lafal, ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas sehingga terlafal az. Kemudian pada lafal kuru, di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu adanya dhammah bertemu dengan huruf waw. Ada ru ketemu dengan waw sukun, maka dinamakan dengan mad tabi'i. Kemudian alif di sini ditandai dengan sifar mustadir dan warnanya abu-abu, berarti alif yang dianggap tidak dibaca. Kemudian ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Lagi di sini ada bacaan allati. Nah, ini kemarin semisal dengan lafal allati pada ayat yang ke-39 kemarin. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Yaitu sama. Yaitu di sini dihukumi dengan al-ghalibnya, yaitu syamsiyah mudaghamah. Tapi dia termasuk allati dan semisalnya adalah dia termasuk dari lamul ismi yang lazimah, yang dimana tidak bisa dipisahkan. Kalau misalkan yang lainnya, misalkan al-qamaru, itu kan bisa kita pisah, misalkan alifnya kita pisah bisa kita baca qamarun.
Tapi kalau allati ini kan tidak bisa dipisah, maka dinamakan dengan lamul ismi lazimah. Kemudian pada lafal ti an'amtu, allati an'amtu. Kembali lagi kita dapati pada lafal ti ada mad tabi'i. Datang setelahnya huruf hamzah. Dan hamzah ini juga berada di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya berapa harakat? Panjangnya adalah 4 harakat atau 5 harakat. Kemudian an'amtu alaikum, an'amtu, an jelas. Di sini kita bacaan izhar. Tidak boleh an'amtu, jangan sampai nunnya memantul. Banyak yang terjadi ketika itu membacanya dengan nun mantul, an'amtu alaikum, jangan. Kemudian amtu sama, di sini ada mim mati bertemu ta, dia izhar syafawi. Kalau tadi izhar halqi. Kemudian alaikum, di sini ada bacaan lin pada lafal la ketemu dengan ya sukun, maka ada namanya kita hukumi dengan bacaan lin, bukan mad lin. Mad lin terjadi di akhir bacaan. Kemudian alaikum wa aufu, ada mim mati lagi bertemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Kemudian wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, wa aufu, ada lagi fathah bertemu dengan waw, maka hukumnya adalah bacaan lin, lembut dalam pelafalannya. Aufu, aufu, jangan au, jangan pakai o tapi pakai u, aufu. Kemudian pada falfu di sini ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu dengan waw, panjangnya 2 harakat. Kemudian bi ahdi ufi, ada lafal pada lafal di bertemu dengan hamzah, dan hamzah tersebut pada satu kata, maaf pada lain kata, maka kita hukumi lagi namanya mad jaiz munfasil. Munfasil itu dimaksudkan adalah hamzahnya terpisah, sehingga di sini panjang di berapa harakat, yaitu 4 atau 5 harakat. Maka wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Kemudian balafal ufi, di sini ada bacaan mad badal, yaitu adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad, maka panjangnya 2 harakat. Kemudian wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iyaya. Di sini ada mim mati bertemu waw, maka kita hukumi dengan bacaan izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas. Wa iyaya, ditekan ketika melafalkan ya tasydid. Wa iyaya, jangan sampai wa iya. Kesalahan yang terjadi adalah memanjangkan iya atau dua wa iya, atau tidak wa iya, tidak tasydidkan, akan tetapi wa iya wa iya ya farhabun. Kemudian pada fal ya sendiri ada mad tabi'i, fathah bertemu dengan alif, farhabun. Ada bacaan ra yang ditafkhimkan, ra tafkhim, yaitu ra yang dibaca tebal. Kapan terjadi ra terbaca tebal? Ada 14 kondisi, nanti insyaallah kita akan bahas. Maka di sini farhabun, ra-nya tebal. Kemudian pada lafal bun ada bacaan mad arid lis sukun, yaitu ditandai dengan ada huruf yang kita matikan di akhir bacaan. Sebelumnya ada huruf mad. Di sini huruf yang dimatikan adalah huruf nun, asalnya berharakat farhabuni, akan tetapi dia sebelumnya ada huruf mad dan kita waqaf pada bacaan itu, maka kita namakan dengan bacaan mad arid lis sukun. Maka panjangnya berapa? Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Pada bacaan wa'a atau wa'aminu, di sini pada fal a ada bacaan mad badal, yaitu ditandai dengan adanya hamzah yang bertemu dengan huruf mad setelahnya. Apabila ada huruf hamzah, baik itu kasrah, dhammah atau
fathah bertemu dengan huruf-huruf mad, maka kita namakan dengan mad badal. Panjangnya adalah 2 harokat. Wa aminu. Kemudian pada lafal nu yaitu bacaan mad tabi'i. Nu ditandai dengan dhammah bertemu dengan huruf waw, maka kita namakan dengan mad tabi'i. Kemudian alif di sini yang ditandai dengan tanda lingkaran kecil atau sifar mustadir dianggap tidak ada. Kemudian bima anzaltu, pada lafal ma'a di sini ada bacaan mad jaiz munfasil, yaitu adanya mad tabi'i pada lafal ma bertemu dengan a. Apabila ada fathah bertemu ada mad tabi'i bertemu hamzah dan hamzah tersebut di lain kata, maka kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya adalah 4 harokat atau 5 harokat. Maka cara membacanya adalah kita panjangkan dulu ma-nya. Bima anzaltu. Kemudian setelahnya pada lafal anzaltu ada nun sukun bertemu dengan huruf zai seperti yang di atas diwarnai dengan warna hijau, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa. Bagaimana cara membaca bacaan ikhfa? Ikhfa itu pada dasarnya adalah kita membaca di antara bacaan izhar dan idgham. Kalau izhar berarti suara n-nya jelas, suara nun-nya jelas. Kalau idgham suara nun-nya hilang. Maka di antara keduanya maka kita istilahkan dengan, kadang-kadang saya mendengar dengan eng gitu ya. Tapi tidak semua bacaan ikhfa itu dengan eng semua gitu ya. Maka ada lafalnya ketika itu kita samarkan ke huruf zai-nya. Wa anzaltu. Atau di sini anzaltu. Maka samarkan kepada ta ke zai. Caranya kemudian ditahan dulu suara eng-nya atau suara tadi samarannya ke sepanjang 2 harokat. Bima anzaltu. Kemudian pada lafal musaddiqan lima ma'akum, pada lafal qan ketemu lam musaddiqal, di sini awalnya qan, yaitu suara tanwin di huruf qafnya jelas dengan n. Karena dia bertemu dengan huruf lam yang mana lam termasuk huruf idgham bila gunnah, maka ini kita namakan hukum tajwidnya idgham bila gunnah, yaitu suara nun dan tanwinnya hilang langsung dipindahkan ke lam. Maka musaddiqal lima. Tapi di sini bila gunnah artinya tanpa dengan gunnah, tidak boleh pakai gunnah, tidak boleh ditahan, tidak boleh musaddiqal lima. Ini salah. Tapi langsung saja masuk tapi tidak ditahan karena idgham itu artinya memasukkan. Musaddiqan lima ma'akum. Kemudian pada lafal lima di sini ada bacaan mad tabi'i, yaitu pada adanya fathah bertemu dengan alif pada lafal ma. Panjangnya adalah 2 harokat. Kemudian ma'akum wa la takunu. Ada mim mati bertemu waw, yaitu kita namakan dengan bacaan idhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi berkaitan dengan bibir kita. Maka mim itu makhrajnya adalah daripada bibir. Maka suara mim itu hanya jelas saja, tidak boleh ditahan. Misalkan ma'akum, enggak, tapi langsung saja ma'akum wa la takunu. Kemudian pada lafal la dan ku, di sini ada mad tabi'i, yaitu pada la ada fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal ku ada dhamma bertemu dengan waw. Mad tabi'i terjadi kan 3 kondisi, ada fathah ketemu alif, dhamma ketemu waw, kasrah ketemu ya. Maka la dan ku harus sama panjangnya. Wala takunu awwala kafirim bih. Kemudian pada lafal nu ada mad tabi'i datang setelahnya huruf hamzah. Maka nu-nya kita panjangkan 4 harokat. Dan hamzah tersebut kita lihat di sini berada di lain kata. Maka kita hukumi bacaan ini kita namakan dengan bacaan mad jaiz munfasil sebagaimana tadi bima anzaltu. Kita panjangkan sepanjang 4 harokat untuk lafal nunya atau 5 harokat. Maka wala takunu awwala kafirim bih. Kemudian pada lafal kafiri di sini ada mad tabi'i yaitu fathah bertemu alif pada lafal kaf. Kemudian kafirim bih di sini awalnya tanwin rin ketemu dengan ba.
Maka ini biasanya di dalam penulisan rosamnya itu ada mim kecil di bawahnya, yang artinya kita membaca mimnya dengan tanda sukun. Kafirim bih, kemudian kita berhenti. Kalau kita lanjut nanti jadi hukumnya di sini misalnya kafirim bihi wala tashtaru, maka kita hukumi dengan bacaan matsilah qasirah. Kemudian pada lafal wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, pada lafal la ada fathah bertemu alif, maka kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat untuk la. Kemudian pada lafal tashtaru ini usahakan lafal shin itu adalah huruf yang dia memiliki sifat tafasyi. Tafasyi apa? Menyebarnya suara. Wala wala tashtaru, kemudian ru wala tashtaru. Kemudian pada lafal ru-nya tebal, dan di sini ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian di sini setelah ru ada alif yang ditandai dengan warna abu-abu, artinya alifnya tidak dibaca. Artinya dianggap tidak ada. Kemudian bi ayati. Kemudian pada lafal a ada mad badal, yaitu adanya hamzah. Hamzah bertemu dengan alif. Kemudian yati, pada lafal ya dan ti kedua-duanya kita hukumi dengan bacaan mad tabi'i, disebabkan karena ya memiliki mad, ada alif, ada fathah bertemu alif, ti ada kasrah bertemu ya. Panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian thamanan qalilan wa iyaya fattaqun, pada lafal thamanan di sini ada bacaan ikhfa, yaitu kita membaca di antara izhar dan idgham. Caranya adalah samarkan suara nunnya, angnya, nannya itu ke huruf qaf, jadi terdengar seperti ang. Samanan samanan qalila, sambil ditahan dengan gunnah 2 harakat. Kemudian qalilan wa iyaya, qalila di sini li ketemu dengan ya sukun, kita namakan dengan bacaan mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Kemudian pada lafal lan ketemu dengan waw, maka kita hukumi dengan bacaan idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah artinya disertai dengan gunnah. Maka apa yang dimasukkan adalah tanwin yang dimasukkan ke huruf waw, sehingga suara tanwinnya atau suara an-nya hilang. Maka langsung ke wa. Qalilan wa, qalilan wa. Kemudian wa iyaya, wa iyaya. Ini lafal-lafal ya, tekan wa iyaya. Kemudian fattaqun, pada lafal fattaqun, pada lafal ya tadi ada mad tabi'i, fathah ketemu alif, kemudian fattaqun langsung kata, alif dianggap tidak ada, tanda seperti ini, di atasnya kayak bundar gitu, tapi bukan bundar, tapi dia tanda seperti ini, artinya alif yang dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal fattaqun, pada lafal kun di sini ada bacaan mad arid lis sukun, yang dimana kita memanjangkan pada lafal kunnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Kita coba ulang ayatnya secara utuh. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.